Ruang Tangga Rasa. Selamat datang di Ruang Tangkap Rasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Season 5. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Human, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu menonton acara ini, kamu semua sehat selalu. Hari ini kita tim Tanggap Rasa ada di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Tentu saja karena ini hari spesial, saya nggak sendirian loh. Saya ada bersama siapa nih? Kenalan dulu dong. Halo, Ruang Tanggap Rasa. Aku Nicole, aku mahasiswa dari Fakultas Hukum Unika Atmajaya. Weh, selamat datang Nicole di Ruang Tanggap Rasa. Enggak sih, lebih tepatnya kita sih yang harusnya disambut ya, karena ini kan di tempatmu ya. Nah, hari ini sangat spesial sekali kan Nicole. Sebenarnya kita mau bahas apa sih? Kita berdua ini mau bahas apa sih? Sebenarnya kita tuh mau membahas isu-isu yang lagi banyak nih Kak. Jadi kebetulan judol-judol dan investasi bodong. Tapi kita di sini dibantu nih. Ada Bapak Nugroho Adi Pradana. Wah, mantep juga nih. Bapak Nugroho Adi Pradana. Nugroho Adi Pradana. Oke, kita akan bahas judol dan investasi bodong. Wah, ini agak serem sekali ya. Saya sepertinya dulu kena ya 100.000 lumayan. Ini ada yang pernah kena nggak? 100.000. Kebetulan enggak sih. Nah itu dia makanya. Oke, terus jadi Happy Human semuanya terus pantengin acara ini karena ini penting banget buat kalian. Apalagi kalian yang sudah terjerat judol dan investasi bodong semacamnya itu, seperti saya contohnya. Jadi jangan skip acara ini. Nah, Happy Human, seperti kata Nicole tadi, kita sudah bersama Bapak Adi. Yes. Saya manggilnya Bang aja ya, lebih enak nggak sih? Boleh, Bang apa aja boleh, Mas Dendi ya. Oh iya, apa Dendi. aja boleh, mau Bang, Pak, Mas, asal jangan Om. Nanti minta apartemen. Nah, Pak, ini kan kita mau bahas judol dan investasi bodong nih, Pak. Bodong. Bodong, ya kan gitu ya. Iya, punya gimana sih SMS bodong? Gitu Bener, kan? seperti itu ya, investasi bodong. Tapi sebelum itu ya Pak, sebelum kita mulai ke sana, sebenarnya mungkin Bapak bisa cerita. Nah ini kok Bapak tertarik gitu bahas-bahas judol dan ini Bapak yang ini penjudinya atau bagaimana ini? Nggak tahu nih Pak. Iya, apa hidup adalah perjudian ya. Begini, ya saya kan start ngajar di Atmajaya ini 2010 lah ya di Fakultas Hukum. Terus saya dapat beban tugas ya, apa mandat lah ya untuk mengajar di bidang hukum pidana, criminal law. Nah, sepanjang proses itu apa ya, minat terhadap kejahatan itu muncul lah ya di saya. Dan dari antara kejahatan-kejahatan itu yang paling apa istilahnya, mengagumkan ya, fascinating itu buat saya adalah penipuan. Karena ini saya melihat butuh jenis orang istimewa lah. Ya, sebenarnya setiap kriminal itu istimewa lah, pembunuhan juga istimewa kok, ya kan butuh orang spesifikasi tertentu untuk dapat melakukannya, kapabilitas melakukan pembunuhan, termasuk juga untuk penipuan sebenarnya. Nah, tapi apapun itu, saya kok tanpa sengaja jadi semakin larut dengan penipuan ini, ya. Dalam kebetulan saya beberapa kali bantu pusat konsultasi bantuan hukum Atmajaya ya, layanan konsultasi gratis terdapat di Fakultas Hukum Unika Atmajaya kampus Semanggi, teman-teman. Bantu di sana dan memang ada beberapa yang menarik perhatian itu yang penipuan-penipuan ini. Ya. Nah, beberapa kali bikin paper kalau dosen itu ya Mas ya, selain ngajar itu juga bikin penelitian paper-paper gitu ya. Nah, saya jadi semakin tenggelam lah ya dalam hal-hal yang berbau penipuan ini. Nah, dalam rangka mempelajari penipuan tadi, resource-nya kan bukan lagi perpustakaan ya, kalau zaman sekarang ada sosial media ya, internet gitu ya, jelajah-jelajah putusan ya, jurnal segala macam, tapi kebanyakan memang menggunakan media internet. Nah, itu sampailah saya ke isu-isu penipuan di internet, terutama yang menggunakan kemasan-kemasan social engineering. Wah, apa ini ya, social engineering. Jadi manipulasi Mas, yang zaman dulu mungkin orang di telepon pura-pura jadi mama di kantor polisi, SMS ya zaman dulu ya, tolong kirim uang sekian gitu ya. Ada sense of urgency di sana, apa bahasa Indonesianya itu ya, ada rasa kedaruratan ya toh, rasa kedaruratan sehingga ini harus cepat. Nah, kecepatan itu biasanya mengurangi akurasi, kita jadi nggak berpikir.
nggak tenang gitu ya, tergesa-gesa, itu yang digunakan tuh. Itulah social engineering sebenarnya, kita dimanipulasi menggunakan norma-norma sosial atau kaidah-kaidah pergaulan lah gitu bilangnya ya, gitu. Orang tahu kalau kantor polisi itu berarti ada masalah, dan polisi itu punya kecenderungan, walaupun nggak semua ya kan, saya tetap bilang tidak percuma lapor polisi gitu ya kan, karena buktinya kita bisa tenang mas sampai kantor Atmajaya ini dengan baik kan karena ada polisi mas, ya kan? Nggak ada apa. Tapi ada kadar rasa di masyarakat ya kan bahwa kalau kantor polisi itu ada masalah gitu. Nah itu yang membuat social engineering ini begitu berhasil. Mama di kantor polisi, berarti kayak mungkin mama tidak bisa diajak komunikasi lebih lanjut dan sekarang darurat, maka kirim pulsa atau kirim uang dan sebagainya, kayak gitu. Saya tertarik dengan scam-scam, gitu mas. Nah kemudian social engineering ini saya pelajari lebih lanjut, memang banyak temanya. Yang belakangan mungkin nanti kita bahas lebih lanjut ya. Saya teasing dulu. Jadi itu mas, social engineering hingga akhirnya nanti ke skema piramida. Yang kalau sekarang mungkin orang banyak mengasosiasikan ya. Saya tidak bilang sama ya, tapi diasosiasikan dengan MLM, multi level marketing atau direct selling ya kan. Itu skema piramida namanya kalau kejahatannya. Sama jenis-jenis yang lain seperti lowongan pekerjaan yang nanti mengarah ke judol juga dan pinjol. Lalu bagaimana kaitannya, kenapa dua hal itu terkait? Nanti sambil jalan kalau mas tanya. Oh alah, ternyata bapak ini pengkaji dan peneliti. Berarti dosennya Nicole dong ya. Harusnya begitu ya. Saya kira tadi minat dalam kejahatannya bapak yang ini jadi kriminal. Iya, yang jadi enggak ya, ternyata pengkaji, peneliti tentang bahkan tadi sudah dalam banget loh untuk menjelaskan rekayasa sosial ya, dan bahwa mama minta pulsa dan sebagainya gitu. Nah kalau yang minta duit 100.000 itu juga termasuk nggak sih pak minta 100.000 gitu termasuk nggak sih pak? Apa atau bedanya itu dengan investasi bodong gitu pak? Atau itu termasuk? Saya kesana ya. Nah jadi prinsipnya pelaku kejahatan ini kan ingin memanfaatkan kelemahan di masyarakat, maka mereka manipulasi antara panik, antara nggak tahu, kurang tahu gitu ya kan. Bentuknya macam-macam ya. Kalau yang dulu sebatas itu, ada yang menelepon pura-pura anak ibu ada di mana? Ini anak ibu ada di kantor polisi nih, habis nabrak orang atau apa, atau anak ibu celaka di rumah sakit gitu ya, butuh uang segera kayak gitu-gitu. Berkembang menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Mereka tidak lagi menyembunyikan diri. Kalau yang tadi kan alter ego ya mas ya, berpura-pura jadi orang lain, jadi polisi, jadi petugas rumah sakit gitu kan. Lama-lama mereka ya udah jadi diri sendiri aja, tapi mereka menawarkan sesuatu yang lain, yaitu peluang bisnis. Ini yang menarik. Jadi mereka menawarkan bahwa ini ada peluang bisnis dengan bergabung dalam skema bisnis kami. Ya, saya kasih contoh aja ya. Misalnya 2.800.000 bergabung, beli membership, nanti bisa dapat peluang untuk dapat Pajero Sport misalnya. Boleh dipotong tadi nama merek mobilnya. Tapi entah kenapa itu mobil hampir selalu dipakai sebagai skema penipuan. Kayaknya ada semacam mungkin secara gimmick ya, mereka melihat itu simbol kemewahan mungkin. Jadi kenapa bukan Avanza atau nanti disensor aja semua ini atau Xenia gitu, tapi kenapa selalu Pajero Sport memang ada. Kenapa bukan LCGC lah Pak ya tipenya ya gitu ya. Benar. Apapun itu, jadi mereka bilang dengan 2,8 juta misalnya ya, lalu bisa dapat Pajero Sport. Orang ini kan orang langsung tertarik ya kan? Langsung tertarik. Dia nggak dibohongin dengan cara bilang bahwa anaknya sakit, perlu diobati segera, atau ibunya di kantor polisi, enggak. Dia bilang ini bisnis. Kalau dilakukan maka akan untung dengan cepat. Lalu mereka flexing. Pamer dengan berbagai macam kisah sukses ya, bilang bahwa ini baru 2 bulan bergabung sudah bisa kebeli rumah 1 miliar, ini baru bergabung 1 bulan sudah lunas hutang 200 juta gitu bilangnya. Klaimnya selalu luar biasa. Berarti sekarang bukan pakai sense of urgency lagi ya Pak? Well, nanti sense of urgency akan muncul lagi, tapi iya, sense of urgency bukan yang utama, tepat sekali. Sense of urgency nanti munculnya di belakang tuh, misalnya kalau mau join sekarang. Betul. Biasanya tetap ada, tapi dia memang bukan yang utama. Good thinking ya, bener cara ngelihatnya. Kalau dulu ya, yang jadi pokok adalah sense of urgency. Kalau sekarang jadi sense of opportunity kalau mungkin dibahasain. Jadi oportunitas, kalau misalnya sekarang tuh bisa dapat lebih banyak profitnya gitu. Dan mereka kayak mungkin pernah dengar yang namanya skema piramida ya. Jadi yang skemanya begini, saya sendiri nih ngajak orang ya, ngajak Nicole misalnya untuk bergabung. Nicole gabung dengan 2,8 juta, nanti Nicole dapat manfaat 2,8 juta, Nicole dapat barang-barang nih
barang-barangnya bisa Nicole jual. Jadi barang-barangnya nggak tahu udah laku apa enggak ya kan, tapi ya udahlah dapat barang kan, jadi jual beli beres kan. Tapi masalahnya Nicole beli kesempatan membership yang dicari itu, karena Nicole dibilangin kalau join bisnis ini 2 bulan dapat rumah, 1 bulan dapat ini dapat itu, dan Nicole tertarik. Begitu bergabung, gimana caranya? Ya Nicole ajak Mas Dendi deh. Kalau Nicole ajak Mas Dendi bergabung 2,8, saya dapat 2 ya, 2,8 dari sini, 2,8 dari sini ya. Nicole dapat 400.000 dari bergabungnya Mas Dendi. Berarti Nicole perlu cari 400.000 kali berapa deh biar 2,8-nya balik kan? Kalau cari lebih banyak lagi, dapat untung lebih banyak lagi kan? Berarti jatuhnya mengambil keuntungan dari kerugian orang dari lain gitu kerugian ya? orang lain. Dan untuk Pajero Sport itu skemanya dia tuh 3.000 kanan 3.000 kiri. Bayangin 3.000 kali 2 juta aja. Berapa? 3 kali 2, berapa tuh Mas? 6. Belakangnya berapa ya? 100 juta apa 6 miliar tuh ya kan? 3.000 kali 2 juta toh? Piro Mas? Berapa? Ya itulah Pak, 6. Ya, 6 miliar kayak 6 miliar, 6 ya? miliar. Kiri kanan berarti kan 12 miliar. Lalu saya cuma perlu ngasih 1 Pajero Sport, twing gitu ya kan. Dan dapat 2 rumah dari Senop tuh. Yes. Cuma gara-gara cari member-member tadi itu. Saya sepertinya pernah masuk ke situ di forum situ kayaknya. Iya, Kayaknya lo ya. Saya juga pernah nih ditawar-tawarin kayak gitu. Tadi Nicole bilang dapat keuntungan dari kerugian orang lain. Iya. Jadi mindsetnya tuh berubah. Jadi sebenarnya kamu itu apa sih? Konsumen atau distributor? Barang yang saya kasih itu barang yang punya nilai jual nggak sih di lapangan? Itu kan? Di dalam undang-undang perdagangan ya, itu diatur skema piramida. Skema piramida itu dilarang, yaitu sebuah mekanisme bisnis yang hanya mengandalkan keuntungan dari bergabungnya member baru. Yang saya ceritakan tadi kan, keuntungannya kan dari bergabungnya member baru, bukan dari jualan barang. Sekarang kalau dari jualan barang, logikanya adalah Nicole dapat barang dari beli 2,8 juta dapat barang. Mau jual, Nicole boleh jual barangnya dengan harga suka-suka nggak? Iya. Konsep perdagangan boleh dong, saya beli kok gitu ya kan? Jadi reseller jatuhnya. Reseller tuh bebas mau jual bagaimana, kecuali barang-barang yang dilindungi oleh BP POM misalnya, harga eceran tertinggi ada gitu kan, obat, makanan tertentu gitu kan, sembako. Tapi kalau barang-barang bebas suka-suka nih, kalau mau jual berapa orang udah beli putus gitu kan, masalahnya ini enggak. Dan setiap kali ada orang baru, Nicole akan disarankan untuk belinya dari saya lagi. Jadi kapan Nicole akan jual barangnya gitu ya kan? Akibatnya front loader lah, jadi penuh barang di gudangnya Nicole tanpa bisa jual gitu ya kan. Kalau dibilang korbannya adalah member berikutnya, nggak 100% benar, walaupun benar ya, karena mereka jadi tergabung di sini, jadi terjebak gitu ya kan. Tapi korban yang juga mengalami beban terberat justru kayak Nicole ini, orang yang pertama saya ajak gabung, karena mereka jadi ada kayak sense of urgency, sense of opportunity tadi itu untuk terus-menerus top up, terus-menerus mereka bilangnya RO, repeat order gitu ya kan, kayak gitu. Yang sebenarnya memperkaya saya. Barang yang dijual apa sih? Skincare ya kan, terus kayak pil yang kalau dimasukin ke tangki bensin bisa menghemat BBM, ayolah ya gitu. Produk-produk kesehatan sih Pak kalau saya. Produk kesehatan, sabun ya sabun, kan, sampo pasta gigi ya kan, tapi overprice selalu, overprice. Mereka bilang mereka cut off yang namanya jalur distribusi, nggak lewat iklan, nggak lewat apa, tapi itulah alasan mereka bisa memberi bonus banyak. Tapi pada akhirnya orang-orang seperti Nicole dan Mas Dendi bergabung ke bisnis ini untuk dapat bonus, bukan untuk jualan, bukan untuk dapat selisih nilai tadi. Nah itu yang dilarang dalam undang-undang skema piramida, ketika sebuah bisnis itu mendapat keuntungan semata-mata dari bergabungnya member baru. Oke, berarti itu yang disebut investasi bodong itu ya itu atau bagaimana? Salah satunya itu. Salah satunya. Orang bilangnya Ponzi scheme ya, skema Ponzi ya. Orang dalam kajian ilmiah kadang dibedakan nih yang namanya skema piramida, skema Ponzi, money game gitu ya. Kalau bagi saya sih sama aja, ini semua penipuan, hanya berbagai macam model-model gimmicknya ya. Orang bilangnya gini, kalau skema Ponzi itu sama kayak money game, cuman putar-putar uang, kayak Koperasi Pandawa tuh misalnya ya, yang terkenal ya kan, Koperasi Pandawa. Jadi Nicole taruh uang atau Dream for Freedom 2016 tuh dijatuhkan pidana ya, 2017, sekitar 2019 pelakunya bebas lagi dan ikutan di Net 89 yang sekarang juga lagi dipidana, tapi pokoknya muter-muter aja begitu. Jadi money game ya, Ponzi ini misalnya Nicole sama Mas Dendi ya, mau nggak kalau invest ke saya 1 juta rupiah setiap hari saya kasih 10%, berarti kan 10 hari balik modal dong, hari ke-11 sudah untung gitu ya kan. Dan siapa sih yang bisa ngasih per hari gitu ya kan, 10% itu kan luar biasa. Hari pertama saya kasih 10%, 1 juta kan tadi kan, saya kasih 100.000.
Hari kedua 200.000. Di hari ketiga saya bilang ke Denico, mau nggak kamu dapat lebih banyak lagi? Caranya dengan ngajak orang. Kalau ada orang berikutnya, ya, kamu kan dapat 100.000 nih per hari dari saya. Nanti kamu saya tambahin 50.000, gitu. Dari bergabungnya orang ini, ya kan? Jadi saya keluar 150 kan. Ini kalau orang kedua kan dapat lagi nih kan, saya kan 1 juta yang baru dari orang kedua. Nanti di orang kedua saya treatment begitu lagi, begitu terus gitu ya, sehingga membuat semacam matahari. Saya di tengah, matahari orang-orang di sekitar saya gitu ya kan. Orang bilangnya skema matahari ini ya kan. Kalau yang skema piramida kan biner, saya ngajak 2 orang ngajak 2 lagi. Jadi kayak segitiga piramida tuh ke bawah kan, 2 eksponensial gitu kan. Bagi saya nggak ada masalah mau 2 ke bawah matahari gitu ya. Itu cuma pembagian ilmiah yang sebenarnya nggak menguntungkan juga buat analisisnya. Tetap aja ini penipuan kan, bisa-bisanya saya aja gitu ya. Cuman bedanya kalau yang skema piramida, orang yang di bawah saya itu bisa jadi pelaku lagi kan tanpa sadar. Ya kan? Kalau yang matahari tadi kan saya di tengah, lalu matahari semua orang langsung ke saya kan. Semua orang bisa nunjuk saya. Ini yang dilakukan Charles Ponzi dulu. Makanya namanya Ponzi scheme. Ya. Jadi itu orang membedakan tuh skemanya apa, matahari kah, biner kah, bagi saya nggak ada masalah, ujung-ujungnya tetap ini money game. Loh bagaimana dengan yang tadi 2,8 juta dapat barang, produk pupuk misalnya atau pil penghemat BBM gitu kan. Barangnya ini gimmick, orang itu tidak beli barangnya. Ayolah 2,8 juta dapat Pajero, itu yang kamu beli, bukan 2,8 juta dapat paket pupuk, bukan. Kamu tuh beli mimpi itu, makanya kamu beli paketnya. Dan sasaran pembuat skemanya ini bukan orang ini, bukan Nicole yang 2,8 juta, enggak. Sasarannya adalah orang yang nanti tiba-tiba pengen beli 10 paket atau 100 paket sekaligus. Karena logikanya kalau satu lubang aja istilah mereka gitu ya, 2,8 juta bisa potensi segitu. Bagaimana kalau 10 lubang atau 10 akun gitu sekaligus gitu ya kan. Dan saya membuka diri untuk begitu. Jadi ada pembagian perannya nih, saya yang buat, saya sebagai pembuat skemanya. Ada yang saya ajak sebagai jatuhnya seperti influencer gitu ya kan. Ya kan, yang cuma beli 1 paket 2 paket gitu ya. Tapi ada juga yang karena ketika saya bikin acaranya ya, nanti mungkin saya bisa share videonya, belum ditampilkan. Ini dokumentasi beneran ketika Dream for Freedom masih marak. Ini di ICE-BSD teman-teman ya. Gak ada masalah saya rasa dibuka karena pelakunya juga sudah dipidana gitu. Ya, sudah bebas lagi. Kan ini untuk benar. Pengetahuan Pak. Benar. Nah itu nanti di videonya bisa kelihatan ya video barusan tadi ya. Bahwa kelihatan betapa orang-orang yang ramai gegap gempita datang. Itu kebanyakan influencer. Dan mereka bukan nih pemenang penghargaan apa, level director, gold lion dan segala macam gitu kan. Dapat rumah berapa M gitu. Palsu. Bohong, tujuannya untuk gaslighting ya, bikin orang-orang yang lainnya jadi mau ikutan gitu ya kan. Jadi mau ikutan, dan yang ditarget itu yang mau invest besar-besar tadi itu. Inilah sebenarnya investasi bodong. Apa? Social engineeringnya jalan kan, tapi bukan dengan sense of urgency, tapi kayak ada opportunity gitu tadi itu. Jadi orang mau join. Ini juga ada nih video ini ya nih. Tuh kita lihat sebentar. Ci, join berapa Ci? Ini semuanya. 200 juta. Edisi cash? Yes. Yes, Jos. Oke. Langsung transaksi di kantor. Jangan ragu lagi guys. Oke. Gimana Ci? Bagus. Edisi cash number 1. Nah yang barusan itu ibu tadi ya, itu jual tanahnya loh. Jual tanahnya, dia naruh uang cash yang dia lihatkan, dia perlihatkan tadi ya. Itu kalau dalam videonya kita bisa dengar 200 juta gitu ya kan. Edisi cash. Ini juga udah dipidana ya di Bekasi, PN Bekasi waktu itu, Edinar Coin Cash. Ini skemanya pakai Bitcoin. Atau pura-puranya Bitcoin lah, atau gimana bilangnya? Cryptocurrency, bukan Bitcoin. Seperti Bitcoin. Jadi saya jelasin dikit mungkin ya. Edinar Coin ini cara kerjanya gini. Kalau beli dari saya owner
itu Rp20.000. You beli koin dari saya nanti langsung masuk walletmu gitu ya kan. Satu koin 20.000. Tapi kalau beli kan langsung 10, langsung 100 koin gitu kan, jadi dikali aja. Nanti kalau mau dijual saya pasti beli kembali dengan harga Rp15.000. Lo rugi dong. Rugi. Buat apa saya beli? You beli karena ada ilusi Bitcoin. Ingat dulu Bitcoin 2010 kayak apa harganya gitu ya kan. Terus tiba-tiba naik. Yes, jadi ilusi itu. Jualnya ke komunitas. Yang namanya kripto itu tergantung komunitas dia bilangnya gitu ya kan. Jadi muncullah gagasan bahwa ini bakal menguntungkan di masa depan gitu loh. Dinar Coin Cash ini. Ada nggak white papernya? Ada nggak apa itu codingnya kelihatan gitu ya? Ya ada, tapi ada banyak tapinya. Misalnya, memang muncul di wallet setelah dibeli ada walletnya gitu kan, wallet kripto. Tapi dari server apa namanya supply-nya unlimited dari saya aja. Dia mau beli 1.000 saya ketik muncul 1.000. 1 juta koin saya ketik 1 juta koin. Kalau kayak gitu kapan bakal naik harganya kan? Beda sama Bitcoin yang by demand, by pasar gitu kan. Orang Bitcoin itu tidak diciptakan gitu ya kan, tidak bisa dihilangkan, dia ada terus aja gitu kan. Ada supply-nya sekian udah limit gitu kan. Dan sekarang limitnya makin dikit itu alasannya harganya makin naik gitu kan. Ethereum juga gitu ya kan. Nah, kalau ini mah enggak edisi coin, edisi cash ini gitu kan. Nah, video tadi ibu tadi itu kasihan. Udah dipidana, sudah menjalani hukuman, saya nggak tahu apakah udah bebas atau belum. Putusannya bisa dilihat kok nanti di caption saya kasih ya. Putusannya kalau mau di ya. Social engineering ya. Untuk putusan mungkin nanti dulu ya Pak. Karena itu yang mau baca ya juga. Ya kayaknya Bapak doang deh. Tapi Nicole ada pertanyaan nggak ini sebelum aku bertanya nih? Kalau dari aku mungkin kayak praktisnya itu kayak kalau orang itu kan sebenarnya mereka itu kan tahu ada something yang too good to be true gitu. Misalnya nih aku bilang ke kakak misalnya, oh iya aku baru beli LV 100.000. Orang kan mikir kayak oh itu KW too good to be true banget. Tapi mungkin karena ini dibalut sama kayak konsep oportunitas yang tadi Bapak bilang. Jadi too good to be true itu hilang gitu. Iya. Sense of logicnya ketutup sama jujur aja ya, serakah. Bener sih. Gitu. Ketutup sama itu. Jadi kejahatan ini kan menargetkan orang-orang yang serakah ya Pak, selain saya sama Nicole ya Pak. Selain saya sama Nicole. Karena kalau dilihat 2,8 orang-orang muda ya atau anak-anak muda, anak-anak kuliah kayaknya saya juga uang saku, nggak tahu ya kalau Nicole ya, uang sakuku dulu nggak sebanyak itu sih kayaknya waktu saya mahasiswa gitu. UMK Jakarta sekarang mau 6 juta kayaknya ya. Mau 6 juta? Jadi kalau mahasiswa bisa lah kayaknya. Oh, masih bisa itu Pak? Nabung 3 bulan gitu bisa lah. Oh iya. Jadi tetap mereka akan menyasar siapa ini Pak? Orang yang serakah, yang muda atau yang tua? Iya. Kayak banyak orang muda kali ya, karena jadi kan sekarang kayak banyak apa namanya stratifikasi sosial. Orang muda harus bisa sukses. Oh gitu ya. Umur 24 udah harus kerja di Big Four gitu. Jadi sekarang Nicole merasa pressure-nya itu mulai muncul. Oh gitu. Jadi Nicole butuh validasi. Jadi merasa banyak pressure di usia ini ya. Iya. Masih lama kan lulusnya? Jangan gitu. Pengennya lulus cepat. Berarti besok kalau langsung bisa. cepat dapat pressure-nya dong untuk bekerja. Oke, apakah anak muda punya pressure untuk segera sukses? Kayaknya iya, ya kan di zaman sekarang. Sebentar, edisi cash itu saya nggak pernah bener-bener bikin statistik ya umur berapa yang jadi korban gitu ya kan. Pandangan selayang pandang di video tadi kan ibu-ibu tadi kan sudah cukup tua ya, mungkin di 50-an lebih lah itu usianya. Dan ketika saya jadi ahli di kasusnya juga di PN Bekasi itu saya lihat korban-korban yang bergerombol di luar itu usianya 30 lebih lah, 30 lebih ya, banyak kan di 40-an. Ini memang orang-orang yang memang sudah punya uang atau bukan beneran uang warisan atau apa. Memang ada yang warisan tapi warisan lama gitu ya. Jadi tanpa dilandasi riset ya, jadi ini omongan saya sedikit tidak bertanggung jawab, hanya selayang pandang. Selayang pandang dulu ya Pak. Itu usianya tua sih, 40-an ya, 50-an. Berarti generasi apa itu ya? Lahir tahun 75 sampai 85 gitu ya kan, itu jadi korban edisi cash ya. Terus kita lihat ke tadi itu ada Dream for Freedom ya. Dream for Freedom sama juga sih, jarang yang 20-an gitu ya kan. Karena memang yang disasar yang punya uang tadi itu. Ada nggak yang 20-an jadi korban?
saya jelas jawab ada, karena ada mahasiswa Atma juga jadi korban kok gitu Oh, ya iya. kan. Oh, ada ya, Pak? Tapi cuman kayak keluar 15 juta dia bilang cuma gitu kan. Cuman ya. Oke. Ya tapi beneran cuma sih dibandingkan dengan orang-orang lain yang tadi habisnya sampai Yang ratusan sampai juta. 200 gitu juta, kan. ya. Bener gitu. Oke, jadi itu untuk yang kemarin Dream for Freedom, edisi Cash, mungkin Koperasi Pandawa juga itu ya kan. Ah. Tapi kalau anak-anak muda seperti Nicole ini mungkin kenanya di skema-skema yang lebih baru ini. Wah, ini ada lagi nih, berarti tetap possible ya berarti kena ya. Karena mereka ya namanya penipu, kenapa harus pangsa pasar banget gitu ya kan. Segmentatif. Kalau mau dibilang segmentatif, siapa korbannya ya yang punya uang, bukan Iya, yang iya. usia tertentu. Bukan Oh, usia tertentu ya. iya, apa ya, kriminologinya tuh mereka bukan pembunuh berantai ya. Saya hanya menyasar itu, gadis gitu. berambut pirang gitu kan. Enggak. Saya menyasar siapa yang bisa kena ada gitu aja kalau menipu. Tapi ada nih yang mungkin secara khusus menarget usia 30 ke bawah ya, pradewasa gitu ada sih. Jadi gini, ada satu sama sih sebenarnya skema piramida juga. Kebetulan ini di lingkungan kita juga ada di Atma Jaya. Tuh, sebut aja ya kan. Ya. Nanti kita sensor. Ada Gadis- yang mungkin di gedung sebelah. Gadis Gedung sebelah sensor Atma. juga nggak apa-apa. Iya. Karena ini bagian dari kampanyenya juga kok. Ah, Kita iya. punya Siap, Pak. campaign soal ini. Baik, jadi skemanya gini. Satu mahasiswi ya, mahasiswa lah ya, mahasiswa. Flexing di handphonenya di status WA ya. Saya juga baru tahu kalau WA tuh ada statusnya ya. Bisa kayak Aduh, ini story. bibit-bibit Pak Adi main status nih. Enggak pernah saya ganti kan, udah bertahun-tahun. Iya. Baik. Jadi di status WA-nya dia pamer baru ganti handphone ya, terus pamer beli tas tertentu apa segala macam. Jadi teman-temannya mau bertanya kan, temannya nanya, kok kamu bisa begitu gitu. Terus kalau mau tahu ikut aku aja, aku kenalin sama mentor aku gitu ya kan. Ketemulah sama mentornya di fast food restoran gitu ya kan, di mana gitu ya, yang 3 huruf itu kan. Ketemu di tempat itu dari jam 9 pagi gitu ya kan. Ini sebenarnya itu jualan Kak, aku jualan skincare, nanti untungnya segini gitu ya kan. Sama kayak tadi, pakai 3 juta misalnya dapat skincare sekian. Ya kan? Nanti kalau kamu jual bisa begini gitu. Nanti kamu pakai, nanti kalau kamu bisa ajak orang lain, kamu dapat juga dan seterusnya gitu. Menguntungkan nggak ini? Menguntungkan sih. Potensi nggak untuk kamu bisa melakukannya? Oh dia aja bisa kok, kakak ini bisa kok gitu ya kan. Ya sih tapi aku nggak punya uang, gimana gitu ya kan. Harusnya kan berakhir di situ ya. Ini zaman dulu berakhir di sini. Tapi karena ini zaman sekarang ada yang namanya, oh pakai solusi ini aja Kak, fintech dia bilang. Fintech dong. Financial teknologi. Apa coba sebenarnya? Pinjol. Iya. Aduh. Istilahnya keren-keren. Jadi apa ini contohnya nih handphone saya nih ya. Jadi pinjam KTP-nya bisa Kak gitu ya kan. Karena kan dewasa, pradewasa, 18 tahun punya KTP kan. Iya, Udah iya. di-scan, dipilih di beberapa aplikasi pinjol ya, ada si A, si B, si C ya kan. Macam-macam. Oh nih di sini bisa 17 juta, bisa 5 juta. Karena kan gampang itu sebenarnya. Benar-benar cuma pakai KTP beberapa aplikasi. Oh ini bisa 7 juta gitu ya kan. Ya udah beneran dicoba. Oh enggak nih. Pokoknya kalau dia nggak bilang mau pulang, mau sampai jam 11 malam. Karena kebanyakan restoran 3 huruf tadi kan 24 jam bukanya. Iya, gitu. betul. Makanya dipilih begitu. Beberapa ada yang dibawa sampai ke kantornya. Gitu. Ya udah. Di scan ya, dipindahin KTP-nya, keluar uangnya langsung ditransfer ke mentornya yang ada di seberang meja. Oke, jadi nggak nyampe ke merekanya dulu gitu ya? Harus ke mereka dulu kan, ke rekening kan. Tapi langsung nyebrang. Oh, oke. Langsung datang langsung. Ya udah pulang dengan bawa paket skincare dengan utang 7 juta, 17 juta, 5 juta macam-macam. Bengong aja gitu di kendaraan umum gitu ya kan, atau di motor atau apapun yang kayak bengong aja. Sampai rumah bilang sama orang tuanya nangis-nangis gitu ya kan. Ini kasus sungguhan, ini terjadi juga di Atma Jaya, jadi mungkin juga terjadi di kampus kalian gitu ya, sekitar dimanapun di Jakarta lah aja ya. gitu ya kan. So kami investigasi hal ini ya kan, kami lacak masalahnya dan iya kalau tanya sama saya ini arahnya memang skema piramida. Sebab orang beli yang ditarget itu bukan barangnya, tapi untuk mencari anggota baru lagi untuk jadi korban selanjutnya, untuk dia dapat keuntungan dari bergabungnya member baru tadi itu. Kebetulan sih kayak tadi saya masih tahu sih ada yang masih berjalan sih kebetulan. Oh gitu, baru tadi. Enggak sih, sebenarnya waktu saya juga ditawarin. Jadi sistemnya itu insurance.
Oke, Insurance. barangnya produknya insurance. Terus ngarahinnya ke anak muda gitu karena kan dianggapnya scope crowdnya kan lebih banyak ya audiensnya. Terus sempet ditawar-tawarin katanya hadiahnya kalau misalnya berhasil ngambil 5 orang dapet iPad, dapet laptop, nanti kalau 100 dapet, waktu itu BYD lagi naik, dapet BYD. Kalau ngajak 100 sempet orang. ditanya-tanya, saya ditanyain 3 kali. Berkali-kali saya bilang aduh enggak deh, karena kan kebetulan saya juga ada kerja kan, jadi kayak saya mikir oh ngapain gitu kan, teman-teman saya juga pasti udah punya insurance gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya bahas sama mama saya bilang kamu kayak dihipnotis kayak gitu, terus untung saya kayak lah iya bener juga ya. Jadi kayak sebenarnya kalau menurut saya kenapa anak-anak mungkin yang seumuran saya itu umur kayak, berapa sih? jangan nanya gitu dong Pak, dari tadi saya dianggapnya semester akhir mulu nih. Tapi maksud Kalau saya angkatan berapa deh beneran? 2002? 2023. 2023. Oke, baru 2 tahun kuliah ya. Iya betul. Baiklah. Nah kalau menurut saya tuh kayaknya kalau yang seumuran saya itu ngejarnya lebih ke prestis ya. Karena mungkin saat-saat ini kan sebenarnya ini kita bebas aja ngomongnya ya. Soalnya kan di umur saya itu kan sebenarnya kita itu tuh nggak begitu mengejar memiliki keluarga, tapi lebih mengejar memiliki profesi dengan profit yang tinggi gitu. Kayak kan sekarang kan kalau trennya kan in this economy, masa mau miskin, kasarnya gitu. Kalau misalnya lu nggak punya duit, itu lu bukan di strata terendah, tapi you cannot survive aja. Oke. Di hidup modern ini dengan harga-harga yang makin naik segala macam, kita makan di warteg aja sekarang tuh 10.000 itu udah susah dapetnya kalau nggak makan di kantin kan Pak. Iya. Jadi kayak di luar tuh pasti makan 25.000 gitu-gitu. Jadi kayak mungkin investasi-investasi kayak gini, dan kebetulan teman saya sendiri tuh ikut dan sempat ngajak saya makan di Intercon gitu, ngajak makannya dinner. Teman saya ada yang ikut tuh karena nggak enak kan, karena kita se-circle. Dia nyampe situ pulang-pulang nelfon saya, aduh Nick sumpah gue capek banget, gue ditawar-tawarin, gue dipaksa-paksa gini-gini. So kayak nah itu dia kenapa gue nggak mau datang. Gue sebenarnya free aja hari itu, tapi ya ngapain gitu kan. Akhirnya saya ngomong sama teman saya ini yang join, terus kayak dia kayak suddenly tuh kayak udah nyadar gitu. Terus gue kayak terus selama ini lu ngapain men? Tapi selama ini tuh dia berhasil untuk ngajak menawarkan orang. insurance itu ke keluarganya. Tapi kayak ujung-ujungnya kayaknya insurance juga dilepas gitu, tapi nggak tahu duitnya kemana gitu sih sebenarnya. Dia juga sempat yang dapat yang kayak honor dapat orang paling banyak gini dapat dia kayak gitu. Menurut Bapak itu gimana tuh? Iya, oke. Tanpa dengan segala hormat ya kepada industri asuransi gitu ya kan, dengan perbankan atau apapun yang terafiliasinya gitu ya kan. Namanya praktek skema piramida atau ponzi atau member get member ini tetap salah gitu ya kan. Apalagi tadi yang ditonjolkan memang adalah kalau kamu ajak 10, ajak 100 yang ditonjolkan itu. Padahal yang namanya orang jualan yang ditonjolkan harusnya produknya. Betul. Kita beli produknya, bukan kita beli peluang bisnis. Kalau kita beli peluang bisnis kita jadi pengusaha dong, bukan beli produknya gitu ya kan. Oke, memang saya ini lagi ngajak bisnis kok, bukan ngajak kamu jadi konsumen. Terus kenapa saya harus beli? Kan gitu. Betul. Harusnya saya investasi. Nah itu pembicaraan lain lagi gitu, kita ngomong investasi gitu ya kan. Tapi ketika saya harus keluar uang untuk beli produk kamu, itu saya jadi konsumenmu namanya gitu ya kan. Nah kalau konsumen lain ceritanya. Bahkan dalam rangka asuransi itu konsumen loh. Kita beli perlindungan kan, gitu ya kan. Dan nggak ada yang namanya, oke, ini saya ngomong begini mungkin juga jadi resiko sedikit gini. Asuransi kan ada macam-macam modelnya ya kan. Yang sebenarnya beli asuransi itu adalah beli perlindungan dari resiko yang mungkin terjadi di masa depan. Mungkin nggak uangnya itu jadi banyak, jadi bertambah. Ya kalaupun ada, itu pasti tergerus untuk resiko tadi itu. Kan ada yang beli unit link ya kan, asuransi unit link. Ada beberapa yang tertabung gitu ya kan. Tapi yang ditabung itu sebagian kecil, karena ada bagian yang diinvestasikan. Kalau nggak dari mana untungnya gitu. Sama kayak tadi member get member. Kalau saya taruh 2,8, tapi saya ngajak orang dari mana duitnya? Duitnya dari orang-orang yang saya ajak tadi gitu ya kan. Harusnya kan bisnis itu ada penambahan nilai lebih gitu. Kita beli air di Jakarta, kita jual di Padang Arafat misalnya gitu kan, itu nilainya berlipat-lipat. Memang untuk bawa air ke sana juga mahal gitu ya kan, tapi kita tetap ambil untungnya lagi untuk usaha kita gitu. Jadi memang ada pertambahan nilai lebih. Nah kalau ini pertambahan nilai lebihnya dari mana? Nggak ada, cuma dari member get member tadi itu. So yes, cerita dirimu tadi itu, saya nggak tahu produk asuransinya, nggak usah dikasih tahu. Ini bukan tentang produk asuransinya apa, tapi tentang cara kerjanya ini memang
shady apa bahasa Indonesia ya. Memang Too good to be mencurigakan. true sebenarnya. Karena orang jadinya bergabungnya bukan dalam rangka perlindungan. Asuransi itu tentang perlindungan. Tapi orang bergabungnya demi bonus. Sama kayak tadi, beli skincare atau apa gitu ya kan. Itu demi bonus. Dan untuk kasus teman-teman di Atma Jaya tadi yang saya ceritakan, mereka bergabung karena terpaksa. Karena mereka nggak boleh pulang. Iya. Mereka ada di situ gitu kan, terus-terusan gitu. Lah kalau Ya. hukum nih Pak, melihat itu seperti apa? Orang yang terpaksa atau tidak sadar deh sebetulnya Nicole tadi mungkin ya ada yang atau ya mungkin saya lah, mungkin saya kayaknya pernah deh itu gitu. Yang kayak begitu gitu, apakah itu bagaimana hukum melihat itu? Ya jadi hukumnya ada pertama gitu ya. Iya. Ada pasalnya ya, delik tentang skema piramida ada di undang-undang perdagangan, penipuan ada di KUHP baru juga ada gitu ya kan. ITE ada yang menggunakan alat-alat seperti robot trading yang belakangan marak itu kan juga kena ITE juga bisa. Judol juga bisa yang perjudian dengan ITE, hukumnya ada. Tapi penegakan ini bicara lain lagi gitu ya kan. Teman-teman kepolisian ini punya PR yang belum dikerjakan gitu ya. Ya nggak juga sih ya, beban mereka udah banyak nih ya. Beban mereka rasanya akan jadi sangat klise kalau setiap kali ada isu sesuatu yang terkait hukum lalu kita salahkan hukumnya gitu ya. Saya bilang hukumnya ada, tapi memang punya keterbatasan dari segi aparat, jumlahnya aja deh, jumlah aparat gitu ya kan. Lalu kemudian kapasitasnya, pengetahuannya tentang hal ini. Banyak orang ketika diomongin ini, jangan-jangan ini perdata, jangan-jangan ini adalah perdagangan biasa gitu ya kan. Nggak ada masalah kok dengan ini, susah kan melihatnya. Dia beli barang kok, tahu nggak yang skincare tadi itu yang saya ceritakan tanpa menyebut mereknya ya. Itu bilangnya enggak kok Kak, saya disuruh beli barangnya. Setelah beli saya testimoni, makanya saya banyak postingan-postingan. Postingannya postingan flexing men, bukan postingan skincare-nya bagus atau bagaimana, dan skincare-nya ini overpriced gitu loh. Dengan harga segitu kalian bisa dapat yang lebih baik kok gitu ya kan. So anyway, balik ke tadi ya. Saya disuruh promosi, kalau saya suka produknya saya jual, saya promosi. Ya, oke, berarti kamu bukan pedagang loh. Ya, kamu jadi influencer. Nanti ngajak orang lain lagi untuk terjebak begitu ya kan. Orang yang terjebak tadi itu coba dalam posisi tadi itu kan seperti dipaksa gitu ya kan, nggak boleh pergi, nggak boleh kemana-mana, jadi harus terpaksa. Endingnya apa? Endingnya mereka ditagih sama siapa? Ya sama aplikasi pinjolnya tadi kan. Kan utang 5 juta, 17 juta, ditagih ke rumahnya. Mau apa? Ya kan? Nah, secara hukumnya bagaimana ya? Kami cuma bisa atasi pelan-pelan. Kalau dari kampus ya cuma bisa bantu. Ya kami komunikasi sama aplikasinya, ini keadaannya begini, kondisinya begini, bahwa mereka adalah korban. Kira-kira aplikasinya mau dengar apa enggak? Ya ada yang mau, ada yang nggak mau ya. Tapi ya mau gimana lagi? Pilihannya tinggal para korban mau bayar apa enggak gitu ya kan. Jadi mohon maaf nih, hukum bagaimana? Hukumnya ada. Apakah hukum menangani? Edisi Cash tertangani, Dream for Freedom tertangani gitu ya kan. Banyak kok yang sudah, Koperasi Pandawa ya kan, sudah dipidana juga, robot trading kena semua ya kan. Fahrenheit, Net 89 yang paling baru ya, Fin 888, semua lah robot trading yang zaman Covid itu kan kena semua kan. Itu bukti bahwa hukum bekerja, tapi ada yang hukum belum tangkap memang, ada yang hukum belum efektif bekerja memang gitu. Makanya sih saran kami selalu kalau jadi korban seperti ini ya lapor. Hanya dengan lapor lah datanya bisa masuk kan, baru bisa bekerja. Tapi di sisi lain, nah ini yang saya lakukan termasuk podcast ini, edukasi. Kita harus membuat masyarakatnya tuh paham bahwa there is nothing that too good to be true. If something is too good to be true, maybe it is too good to be true. So it's not true gitu ya kan. Tapi kan tadi ada yang terpaksa gitu Pak ya. Jadi itu kayak apa ya, sudah jatuh tertimpa tangga nggak sih Pak? Jadi dia terpaksa mau beli, kena pinjol dan sebagainya. Terus belum lagi ada tantangan advokasinya nih Pak yang tadi Bapak. Mungkin bisa dicerita dikit nggak Pak? Itu tantangannya apa aja nih ketika melakukan setidaknya advokasi lah. Takut. Mereka pasti takut karena mereka diteror kan sama yang ngajak tadi kan, sama mentornya siapa tadi itu kan. Kamu jangan macam-macam loh gini gitu kan. Saya tahu rumahmu ya, memang karena datanya kan ditampung sama mereka. Iya. Saya tahu rumahmu begini. Jadi, advokasi yang kami lakukan selalu adalah mengajak keberanian itu tumbuh gitu ya kan, bahwa kamu punya pilihan. Kamu diam, kamu bayar, sudah kamu bisa lanjutkan hidupmu, atau kamu coba lawan, minimal nggak usah bayar gitu ya kan. Kami bantu yang bisa kami bantu untuk bicara sama aplikator tadi ya kan, kasih pinjol, laporkan gitu, dan kalau mau bergabung bersama kami untuk edukasi juga bahwa kamu mantan korban gitu Pak
Kalau dari menurut Bapak misalnya nih untuk para pendengar yang mungkin nanti suddenly Apa ketemu bilangnya happy people? Happy human, Pak. Happy human. Halo happy human. mungkin kalau misalnya untuk happy human ini yang dengar podcast ini tapi ternyata suddenly in the future mereka ternyata kena nih Ya. sama hal kayak gini, menurut Bapak apa yang harus dilakuin? Apakah nanti tetap harus ketemuan sama orangnya habis di record atau gimana untuk kayak memperlancar aja? Yang paling pertama itu sadari bahwa nggak ada namanya peluang itu ditawar-tawarin ke orang lain. Oke. Kalau itu memang menguntungkan tadi ya 2,8 juta bisa dapat Pajero. Pajero tuh harganya 600-700 juta ya Pajero Sport. 2,8 juta kan berlipat-lipat. Kalau ada yang kayak gitu atau 10% per hari dan sebagainya gitu ya kan, mending saya pinjem bank gitu kan. Si pengusahanya tadi nggak mungkin mengajak Anda. Nggak mungkin mengajak Anda. Biasanya kan ini peluang datang ke saya, mungkin ini jawaban atas doa-doa saya selama ini. Mohon maaf, nggak kayak gitu cara kerja doa. Dan iya kan ya, jadi ya kalau ini jawaban doa, kalau ini justru setannya gitu ya kan. Ya, jadi bisa jadi. Jadi mereka juga sering mengemas dengan cara ini ya, dengan cara keagamaan. Agama apa aja mereka pakai kok. Ya kan? Yang satu bilang bisnis anti riba. Ntar kalau dengar slogannya itu ya kan, nah itu barangnya tuh ya kan. Bilangnya begitu, bisnis anti riba karena dapat hadiahnya cash, motor cash, mobil cash. Pikir mereka sekedar nggak kredit itu nggak riba gitu ya kan. Apa kabar bank syariah gitu ya kan. Sebenarnya bukan itu. Tapi di sisi lain mereka masih pakai perbankan yang tidak syariah dalam transaksinya, transfer aja ke rekening ini kan lucu banget. Kira-kira apa yang harus Oke, dilakuin? jadi pertama itu kan pasti harus paham dulu bahwa nggak ada namanya peluang ditawarin ya ke kita gitu. Jadi itu dulu. Nah kemudian ini bukan soal ditawarin, ini saya nggak bisa nolak karena terpaksa gitu ya kan. Ini gimana caranya? Ini sih sama sih, say no to drugs sama. Just say no gitu ya. Mau sampai kapan just say no gitu ya. Kayak nggak punya, nggak bisa gitu ya kan, teriak pura-pura pingsan saya nggak taunya. Dia lagi social engineering kita balik social engineering, pura-pura pingsan itu kan tempat umum ya kan. Mumpung masih jam 5 ya kan, jangan nunggu sampai jam 9 malam, kan dari udah jam 9 pagi udah kentara lah ya kan. Dari tadi cuma dibeliin Coke 1 gelas gitu ya kan. Mending kalau dari pagi sampai malam ditraktir makan terus gitu kan. Nah itu udah kelihatan sebenarnya. Nah kalau kayak gitu mumpung masih jam 5 sore pura-pura pingsan. Jadi prinsipnya adalah ini tuh berbahaya teman-teman. Ini berbahaya dan kalau masuk tuh masuk jeratannya. Yang mereka mau tuh uang kita. Kalau kalian mau kasih, ya kasih, saya bilang. Tapi kalau kalian sadar dan nggak mau kasih, ya jangan kasih caranya. Ya itu tadi. Nanti kalau misalnya nih dia udah merasa nih kayaknya udah too good to be true, akhirnya di record gitu. Dan menurut Bapak lebih takut bisa dilaporin balik iya, karena perekaman. Kalau misalnya perekaman kayak gitu menurut Bapak lebih oke dan lebih akan membantu itu kalau misalnya perekaman suara atau video. Karena ada beberapa tuh juga saya lihat di Twitter mereka tuh ada yang ngerekam video dari bawah sini gitu. Terus ada yang ngerekam voice note gitu. Itu menurut Bapak kira-kira yang lebih applicable di pengadilan tuh yang kayak gimana? Ini juga untuk happy human yang lain gitu. Oke, ini lebih ke pengetahuan pribadi, dokumentasi pribadi begitu ya kan. Atau kalau mau dipublikasikan ya tetap dipublikasikan juga sejauh dengan ranah-ranah transaksi elektronik yang dibolehkan ya. Kayak tidak ada penghinaan, tidak ada pencemaran nama baik, silakan aja. Tapi kalau pertanyaannya bisa nggak applicable di pengadilan, jawabannya sangat relatif nih. Soalnya gini, yang namanya alat bukti elektronik ini jadi belok dikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Acara pidana. Kan ini membantu juga. Ini juga pengetahuan Pak, kan tidak semuanya orang happy human itu orang hukum gitu. Jadi ya supaya tahu lah. Pertama hukum tuh logis banget. Jadi sekarang udah ada GPT, udah ada Gemini gitu ya kan, bisa tanya. Cuman saran saya nih, sekalian saran juga nih, habis tanya Gemini, tanya juga boleh ke hukumonline.com, bukan promosi tapi memang yang ada sekarang itu gitu ya. Tanya Google, acu ke jurnal sama buka undang-undangnya, maka kita dapat jawaban yang benernya. Jadi jangan Gemini bungkus, enggak, jangan gitu ya kan. Sebagai sumber awal boleh, habis itu begitu caranya riset hukum buat semuanya, nggak harus anak hukum ya kan. Jadi cara belajar hukum tuh logis kok gitu ya kan. So balik ke tadi, nanti bisa dicoba ya jawaban saya cocok nggak dengan Gemini juga. Alat bukti elektronik ya kan, dokumen elektronik yang dalam bentuk digital itu applicable kalau sudah melalui proses-proses tertentu. Masuk lapor, diuji oleh misalnya gini, bener nggak barangnya, masuk editan nggak, editannya ini mempengaruhi kontennya nggak, bisa diikutin ya. Apalagi zaman AI sekarang gitu kan, suara bisa berubah, gambar bisa berubah gitu ya kan. Nah kalau itu memenuhi centang-centang ya kan, ada checklistnya begitu ya kan, bahwa ini tidak melalui manipulasi berlebihan gitu ya kan, ya udah berarti dia
integritasnya tinggi si alat bukti ini. Nah kemudian yang jadi alat bukti itu bukan rekaman itu langsung, tapi hasil lapornya. Ya, jadi kayak petugas lapornya bikin laporan bahwa rekaman dari handphone ini yang direkam tanggal ini benar direkam pada tanggal ini, gitu ya kan? Karena bisa kan timelinenya diubah gitu kan, timestampnya diubah gitu, intinya diedit lah. Memang benar direkam pada saat ini. Suara yang terdengar tidak mengalami perubahan, gitu doang. Lapornya itu gitu, tau nggak? Yang terdengar dari suara dia bikin transkrip, kata-katanya apa? Suara perempuan bilang apa, suara perempuan kedua bilang apa, kan dia nggak tahu siapa orangnya, gitu ya kan? Transkripnya begitu. Nah itulah yang jadi alat bukti. Jadi hasil laboratoriumnya nanti si orang yang meriksa dokumen elektronik tadi, entah itu video, entah itu suara gitu ya, dia tampil di pengadilan jadi ahli, keterangan ahli ya kan? Alat buktinya keterangan ahli, alat bukti lain surat, visumnya tadi tuh loh, visum dari alat bukti elektronik. Nah, si rekamannya sendiri buat apa? Ya buat pendamping aja barang bukti. Bahwa inilah yang diperdengarkan gitu. Soalnya hakim dengar, pengacara dengar, penuntut umum dengar, itu nggak laku. Yang laku adalah orang lapornya dengar gitu. Jadi diperdengarkan di pengadilan begitu saja tidak applicable gitu. Banyak banget sanggahannya. Ya. Jadi harus melalui forensik dulu, Pak. Iya, jadi alat bukti. Kalau nggak masih barang bukti. Alat bukti kan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, tunjuk ya kan, pengakuan tersangka terdakwa gitu kan. Untung bukan saya yang ditanya itu. Makanya nanya duluan ya. Iya. Ada di list pertanyaannya ya. Tapi ini Pak, ini saya jadi penasaran. Jadi penasaran. Iya kan karena Bapak meriset ini ya. Ini kalau boleh tahu nih. Hasil riset ini tentang perputaran uangnya nih Pak. Ini kan yang menarik nih yang jadi soal gitu tadi. Kira-kira berapa sih Pak? Oke. Untuk masalah ini gitu. Kita cuma bisa pakai pendekatan. Oke. Jadi Koperasi Pandawa ya itu saya lupa Koperasi Pandawa berapa, tapi puluhan miliar itu ya kan. Kita skip dulu Koperasi Pandawa. First travel itu juga skema piramida sebenarnya. Jadi produknya adalah berangkat haji atau berangkat umroh gitu ya kan. Tapi sebenarnya dari uang dari 10 orang dia berangkatkan 2, gampangnya begitu. Yang uang 8 nanti dia tunggu lagi yang belakangnya gitu ya kan. Jadi kan prinsipnya skema piramida itu begitu. Merampok dari Dendi memberikan kepada Niko. Nanti merampok Niko membayar kepada siapa begitu. Sisanya buat saya gitu ya kan. Gitu. Fahrenheit, robot trading ya. Fahrenheit itu dari salah satu paguyuban. Jadi kan korbannya banyak banget ini biasanya tuh kan ada yang terrekord apa ada yang tidak. Nah, yang tercatat dalam sebuah paguyuban itu ada 500 miliar lah katakanlah ya kan. Itu Fahrenheit satu skema. Itu satu paguyuban, kita nggak tahu paguyuban lain berapa gitu ya kan. Terus si net 89 itu di 7 triliun kalau angkanya yang terdokumentasi ya. Jadi catatan kerugian-kerugian ini nggak ada yang kembali 100% ya. Biasanya cuma di 8% gitu. 8% dikit banget. Dari mana? Dari barang sitaan yang berhasil dikolek sama polisi kan, yang berhasil disita gitu. Edisi cash itu saya lupa berapa, tapi kalau bagian ini rumor. Kalau rumor boleh nggak? Nanti di-cut lah ya kalau mau ditampilkan silakan. Ya, nggak apa-apa kan ada rumor gitu kan. Ada McLaren memang yang disita, kita bisa lihat itu ya kan. Itu kan berapa tuh ya kan. Sama ada uang cash yang bahkan di dinding gitu, dijebol di dinding. Ya bagian ini rumor belum terbukti gitu ya kan. Apa mau kita buktiin sekarang? Jadi itu secara uang cash gitu ya kan, bukan dalam bentuk rupiah tapi dolar Singapura gitu ya kan, dan dolar Amerika. Jadi saya kalau dari net 89 tadi 7 triliun saya berani bilang lah Mas, ini kalau 10 triliun ya mungkin boleh lah kita bilang gitu ya kan. Ini kalau kita bilang di era sekarang nih, mulai dari Koperasi Pandawa ya kan sampai ke robot trading 2020-an. Kalau kita mundur lagi zamannya Kam ya kan, PT Kam yang akhirnya diputus bebas ya sama Pengadilan Negeri Surabaya. Itu duitnya berapa triliun itu ditunjukin itu. Ya kan banyak banget itu. Triliun sampai nggak sih? Uang banyak banget pokoknya dijadiin alat bukti. Terus kita mundur lagi ke Ongko Wijaya ya, itu di tahun 80-an. Sama itu juga mirip Koperasi Pandawa. Jadi bikin koperasi simpan pinjam, orang bisa taruh uang gitu ya kan. Orang bisa pinjam, bisa taruh 200.000 nanti boleh pinjam 5 juta. Zaman itu loh ya, tahun 80-an. Tapi untuk bisa cair dia harus ngajak dulu berapa orang gitu. Prinsipnya begitu. Ongko Wijaya terus. Jadi itu mungkin kecil ya dari segi rupiah sekarang. Tapi kalau diulangkan sekarang besar. Ongko Wijaya itu paling hanya beberapa ratus juta gitu ya. Tapi kalau angka sekarang besar itu. Karena ya dulu 5 juta aja berapa itu ya.
Eko Wijaya, terus ada pasti itu. Banyak banget kok Goins gitu ya kan. Tiap masa tuh selalu ada. Jadi saya nggak tahu Mas angka persisnya. Tapi yang saya tahu ini, uang yang jadi kerugian di dalam skema piramida itu uang tetangga kita, uang saudara kita, bukan uang pemerintah. Jadi kalau dibilang secara skala dari korupsi gitu ya kan, abaikan jumlahnya, tapi korbannya nyata, masyarakat langsung. Saya tidak mengecilkan korupsi ya, tapi kalau korupsi itu yang terganggu adalah program pemerintah, kalau ini beneran uang sekolah anak gitu ya, dana kesehatan darurat dan segala macam, atau bahkan yang benar-benar kehilangan rumahnya dan mobilnya gitu ya, itu jahatnya. Saya tidak tahu angka persisnya, kisarannya kita bisa duga-duga gitu ya kan, tapi itu semua uang kita gitu ya kan, uang real yang udah kita peroleh dari bekerja gitu ya, dari warisan, dari apapun itu. Pensiun, yang kebanyakan saya prihatin itu pensiun. Pensiunan, kita memang ya. lagi ngomongin anak muda, tapi ini penting nih. Pensiunnya itu bekerja puluhan tahun. Dia bekerja administratif apapun itu, dia nggak pernah namanya tahu investasi. Dia nggak pernah tahu yang namanya cara kerja uang perbankan. Dia kerja aja. Terus di ending setelah 20 tahun kerja, 30 tahun kerja di usia 55 gitu ya, dia pensiun, terima uang 200 juta gitu ya kan. Ini sering jadi korban skema piramida. Karena mereka literasi ekonominya rendah gitu ya kan. Gitu, itu pensiunan. Nah kalau yang anak muda ya jatuhnya sama sih, literasi ekonominya ini gimana ya, anak muda ini mudah terpengaruh kan ya, apalagi sekarang banyak lebih cepet-cepet ngejar sukses lebih pengennya cepet gitu ya. apa-apa cepet gitu. Makanya influencer instan cepet laku buat anak muda gitu ya kan. Influencer yang bilang nggak usah kerja, nggak usah sekolah gitu ya kan. Tapi kalau mau ikut akademi saya bayar. Sama aja dong, sekolahnya enggak kalau kayak gitu. Ini nggak mention nama ya guys, by the way. Enggak. Tapi aku agak pusing nih denger uang tadi. Aduh, banyak banget ya kayaknya. Nikul ada pertanyaannya? Kalau dari aku sih udah oke sih, dapet sih materinya. Oke. Tapi aku gini, Bang Adi. Ya. Ini kan kayak kejar-kejaran ya. Sebagai pemangku hak ya. Iya, pemangku hak ya. Maksudnya negara gitu ya. Ya, sebagai ini ya yang menjalankan hak asasi manusia gitu ya, yang punya kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi. Ini kan kayak kejar-kejaran dengan apa namanya skema-skema penipuan ini kan. Nah sebenarnya ini kan ya klise sih. Aku pakai bahasanya Bang Adi nih, klise ya. Dari dulu kan gini, kalau lihat undang-undang dan praktik tertinggal jauh gitu dari teknologi gitu, terutama penipu lah. Ibaratnya maling itu lebih pintar dari polisinya gitu kan. Iya. Tapi apakah memang nggak bisa ya atau bagaimana gitu? Apa yang harus sebenarnya kalau menurut Bang Adi nih, saran untuk negara itu harusnya ngapain sih sebagai negara itu? Apakah undang-undangnya harus futuristik lah sampai atau penafsiran penegak hukumnya atau kulturnya nih yang mau kita rubah gitu ya, kita ubah menjadi literasinya lebih naik lagi gitu. Ini bagaimana nih Pak sarannya Bang Adi nih? Saran, waduh suruh kasih sarannya. Hukumnya sudah ada itu pertama ya, undang-undangnya sudah ada. Apakah undang-undangnya punya catatan? Iya, ada catatan. Misalnya PT Kemenkam itu di putusan PN Surabaya itu dibebaskan karena dia tidak menjual barang, dia menjual jasa. Karena definisi dalam undang-undang perdagangan skema piramida menjual, kalau di definisi awalnya itu perdagangan adalah barang dan jasa. Tapi pasal yang bilang soal skema piramida menjual barang. Barang siapa menjalankan distribusi barang yang hanya mengandalkan member baru gitu ya kan. Itu skema piramida. Berarti lawyer kan pinter juga nih muter-muternya. Iya. Tapi hal ini jadi alasan ketika edisikas nggak laku gitu ya kan. Tapi kan karena memang putusan hakim satu dengan yang lainnya kan bebas kalau di Indonesia. Ya dengan segala hormat ya kepada seluruh hakim gitu ya kan. Kecuali hakim yang memutus Ronald Tanur kemarin gitu ya kan. Iya. Karena sudah terbukti gitu ya kan. Kalau yang saya curiga-curiga aja saya nggak boleh ngomong karena belum terbukti gitu kan. Harus tetap dihormati gitu ya. Tapi keadaannya begitu. Kalau apakah ada catatan dalam perumusan peraturannya? Ya. Tapi itu nggak urgent amat lah gitu ya kan. Kalau kita lihat nyatanya edisikas diputus belakangan putus kok gitu ya kan. Para robot trading itu diputus belakangan putus kok gitu ya kan, diputus bersalah gitu. Jadi problemnya bukan di situ sebenarnya gitu kan. Di penegakankah, kemudian di kapasitas penegak hukumnya, maka mindsetnya perlu diajarin. Barangkali ya.
Tapi lagi-lagi itu sambil jalan aja gitu ya kan. Yang lebih sebenarnya ini sih self defense sih di masyarakat. Makanya saya geraknya kayak edukasi. Ya di Facebook ada grup Facebook. masyarakat anti Ponzi ya teman-teman. Di sana edukasi tentang program-program penipuan yang sedang berjalan, yang Ponzi scheme, skema piramida yang sedang berjalan gitu ya. Kami adalah mantan korban, kami mantan pelaku juga ada di sana gitu ya kan, memberi edukasi di situ gitu ya. Nah, secara gratis silahkan bergabung, bisa dilihat di sana. Nah, oke, jadi gimana solusinya edukasi? Kayaknya nggak ada cara lain selain edukasi. Kalau kita mengandalkan pemerintah jadi lama, bukan karena pemerintahnya lambat, karena prioritasnya kan banyak, gitu ya kan. Kalau dibilang urgent, menurut saya urgent, tapi kan urgensi ada macam-macam bentuk dan timingnya. Apakah tambang nikel sekarang urgent? Kayaknya iya. Gitu. Iya. Sangat-sangat urgent. Apakah otentikasi ijazah penting? Kayaknya iya. Gitu ya. Jadi gini aja. Kalau memang isu investasi ini ya, harapan ingin kaya cepat itu penting buat teman-teman ya timba lah ilmunya gitu ya, kembangkan literasinya gitu ya, jangan mudah terprovokasi dengan ajakan-ajakan itu gitu ya. Kenapa mereka ngajak? Yang ada kita lah komoditinya gitu ya, makanya mereka ajak. Karena kalau kita ikut, dia dapat uang dari ikutnya kita gitu. Daftar akademinya misalnya gitu ya kan. Jadi tolong di vigilan waspada gitu ya, yang teliti. Sekarang itu rasanya harmless ya, kalau kita namanya scroll, kita like, kita lihat video lama-lama itu harmless ya. Tapi masalahnya setiap kita lakukan itu jadi paparan kan ya buat si influencer tadi gitu ya kan. Dan mereka memang bergerak di ranah-ranah ini. Saya tidak bilang semuanya itu penipu gitu ya kan. Tapi saya bilang kebanyakan itu memang bermain di ranah-ranah literasi yang rendah tadi itu. Entah mereka sekedar mendapat like, subscribe, entah mereka lebih jauh lagi beneran ingin dapat uang yang kita peroleh susah-susah tadi itu, atau dalam konteks pradewasa uang yang diperoleh orang tua kita. Atau kalau kalian udah bisa punya KTP ya kalian jadi utang tadi itu, pinjol gitu ya kan, karena KTP-nya dimanipulasi tadi itu, dipaksa itu sih. Jadi kalau mengharapkan pemerintah, mari kita bantu pemerintah dengan membuat database, dengan membuat kelompok-kelompok ini gitu ya kan. Itu yang kami lakukan sih, jadi apa aja sih scam yang lagi ada gitu ya kan. Sesekali kami bantu loh masyarakat anti Ponzi ikut dalam pemberantasan edisi cash itu, karena bukti-bukti yang diserahkan para saksi tidak sebanyak bukti yang kami kumpulkan. Karena itu langsung ke korban ya, Pak? Yes, jadi itu tuh bayangin grup Facebook saat orang-orang tuh tiap kali ada iklan TV iklan soalnya di Facebook story mereka collect kan, terus mereka publish di grup buat hati-hati ini. Kadang-kadang kami saling mengejek sih. Nih apaan nih, bohong gitu ya. Nah itu diam-diam jadi bukti kan, ketika nanti kasusnya meledak tinggal dikolek aja gitu, jadi archive, jadi arsip yang menarik gitu. Jadi ya itu edukasi dan mungkin tindakan self defense ya dari masyarakat. Bukan berarti tidak percaya pada pemerintah, tapi menyadari bahwa pemerintah punya keterbatasan lah. Paling nggak saat ini, saat autentikasi ijazah sedang jadi masalah. Saya kira autentikasi ijazah itu enggak, kita nggak ngomongin itu. Tapi ini ya memang ya teknologi itu memang jauh lebih cepat lah. Sekarang aja FBI mana bisa sih nangkep siapa yang punya Lipken itu? Aku lupa namanya, juga masih tetap kabur kan, padahal itu juga salah satu skema plagiasi toh. Dia ngupload buku di situ tanpa benar dan sebagainya. Itu apa? Bernie Madoff kalau yang di Amerika. Bernie Madoff yang scam Wall Street ya. Wall Street. Sekarang udah meninggal orangnya itu kan banyak banget yang ditipu itu ya. Nah, Amerika punya cara ini. Madoff dipidana, itu satu hal. Yang kedua, bagaimana dengan para korbannya? Ya kan? Dia pakai yang semacam, kalau di Indonesia apa ya? Kayak wali amanah lah. Mungkin terjemahannya keliru ya kan? Jadi semacam itu aku juga enggak tahu itu wali amanah. Itu. Jadi jangan dipandang seperti yang hukum kepailitan ya, ini beda. Iya. Jadi ada orang yang dipercaya buat menghitung semua yang terjadi selama Madoff beroperasi ya, semua report sama dia. Nanti setiap korban yang report itu dia lihat eligibilitasnya, bener nggak transfernya segala macam, dia bandingkan dengan rekening transfernya Madoff. Jadi sangat teliti gitu, menyeluruh gitu. Nah, termasuk pembukuannya Madoff juga dia collect gitu ya kan. Jadi dia punya yang namanya sekumpulan orang yang sudah untung. Karena Madoff saking lamanya operasinya, jadi bagaimanapun korbannya ada yang untung. Ya kan? Kan dia modelnya gitu, taruh 200 nanti ajak orang dapat gitu kan. Nah, ada yang udah untung, kita bilangnya net profit. Sama ada orang-orang yang net loss, yang baru store berapa tapi belum untung gitu ya kan. Ini pada dasarnya bukan investasi tapi scam. Jadi nggak boleh dipandang sebagai investasi. Sehingga orang-orang yang tadi untung, keuntungannya dikolek lagi.
buat nambel yang loss. Tapi bukan berarti harus berimbang semuanya, diupayakan gitu ya kan. Itu yang dilakukan di Amerika. Kenapa ini bisa terjadi? Karena semua serba tercatat, apalagi Madoff yang memang sudah beroperasi belasan tahun di Wall Street gitu kan. Social number ada kan di Amerika? Ada. Saya kurang tahu cara kerjanya, tapi saya bayangkan ada semacam pencatatan sipil gitu ya kan, yang tercatat. Kalau di Indonesia nggak ada. Di Indonesia itu kalau abis ini nipu orang di penjara, besok bebas ya, kayak yang di Dream for Freedom tadi saya sebut aja. Begitu bebas Nicole bisa melakukan lagi, nggak ada masalah, nggak ada catatannya. SKCK? Nah SKCK harusnya kan terintegrasi. Iya. Sebenarnya berharap begitu ada KTP digital gitu ya kan, social number kita ada nih, mungkin ada catatannya. Jadi rekomendasi saya, salah satunya di disertasi saya sebenarnya ya, ketika riset ini adalah harusnya ada semacam catatan bahwa orang ini pernah melakukan scam dan dia nggak boleh selamanya untuk bikin PT gitu loh. Iya. Ada kayak apa namanya sexual predator ya, ada catatannya. Di Amerika udah ada Elizabeth Holmes yang drop out, ada sinetronnya kok di Netflix kalau boleh sebut. Jadi dia dengan status darah katanya bisa bikin mengenali banyak penyakit. Dia menipu banyak investor. Jumlah yang ditipu besar, tapi investornya nggak banyak. Orang-orang top Amerika termasuk Henry Kissinger kayaknya kena juga gitu ya kan. Nah Holmes ini dipidana, sekarang di penjara 7 tahun ya kan, tapi dia udah mulai bikin perusahaan lagi, tapi atas nama suaminya. Kenapa nggak atas nama dia? Karena dia di blacklist gitu. Nah setidaknya kalau Indonesia punya sistem itu, tadi kan nanya hukumnya gimana ya kan, minimal perbaikannya salah satunya itulah. Itu cakep tuh. Iya, jadi ada catatannya, orang ini selamanya nggak bisa bikin PT gitu kan, ngajuin ke Kumham nggak boleh Nggak gitu boleh. ya kan. Kalau perlu ada tandanya di KTP-nya, begitu perikatan di notaris, maaf bapak ini A25 ada kodenya gitu ya kan. Bapak yakin mau dagang sama bapak ini gitu. Kayak gitu ya kan. Kayak kalau zaman dulu kan kita lakukan di tahanan politik yang sebenarnya jadi melanggar hak asasi manusia. Kalau yang ini saya rasa bukan diskriminasi deh. Ini merupakan perlindungan. Perlindungan buat masyarakat gitu ya kan. Terutama mungkin untuk yang perusahaan lingkungan kan bisa. Kemarin kan tinggal ganti nama doang terjadi lagi. Ini kan bisa bikin lagi gitu. Ya kalau saya konsepnya adalah untuk scam ya. Kalau yang itu untuk perusahaan lingkungan, apapun kita bisa terapkan sih. Prinsipnya organisasi PT, organisasi perkumpulan badan hukum itu kan rawan disalahgunakan ya untuk kejahatan gitu ya. Dalam konteks kita yang memang scam tadi. Nah kalau ada sistem itu minimal lah bisa meminimalisasi. Minimal orang ini nggak bisa lagi. Itu. Tapi adiknya bisa. Adiknya bisa. Iya. Tapi mungkin nanti ada kan pasti berkembang kan hukum itu dan sebagainya kan pasti. Gitu sih. Pertanyaan terakhir nih. Andai kata nih, ya memang sudah ya Nicole sama saya masuk ke skema Ponzi nih, terus jadi korban gitu. Ini saya melapor ke Bang Adi gimana? Bisa nggak atau gimana? Iya. Atau punya saran lain nggak? Baik ya. Ya saya kan tadi bilang sarannya adalah pertama menyadari diri bahwa korban ya toh. Karena seringkali korban tuh nggak sadar dirinya korban. Nah itu. Kalau tadi ingat PT Kemenkam yang di Surabaya tadi itu salah satunya adalah karena definisi distribusi barang ya. Alasan lain adalah karena korbannya bilang saya bukan korban gitu. Jadi putusannya seperti itu. Harus menyadari bahwa diri itu korban. Kalau sudah menyadari, baru kita bisa move on kan. Lapor kemanapun boleh lah. Ke kantor polisi saya rekomendasi karena untuk jadi catatan. Kalau mau ke sini juga boleh, ke Atmajaya, ke Fakultas Hukum Unikat Atmajaya. Kami ada pusat konsultasi bantuan hukum. Kontaknya ada di website atmajaya.ac.id. www.atmajaya.ac.id. Berarti kontak langsung ke atmajaya.ac.id ya Pak, nanti lihat di situ kontaknya langsung ke Eva gitu misalkan kita ya nih. Atau komen di bawah ini ya nanti diarahin sama. Bisa komen di sini, makanya terus pantengin Tanggap Rasa Happy Human dan sebarkan video ini. Mirip skema Ponzi ya nanti jadinya ya. Jadi kalau kalian sebarkan ini ke teman-teman kalian berhasil mengedukasi mereka untuk tidak terjebak dengan skema Ponzi yang asli itu, yang nyasar teman-teman Happy Human tuh. Nah, Happy Human saya kira itu aja. Ini perbincangan yang sangat-sangat melelahkan sebenarnya karena memang sangat-sangat panjang. Karena menarik banget ya kita bahas investasi sampai ke akar-akarnya gitu. Saya juga baru tahu bahwa ada undang-undang perdagangan padahal saya anak hukum loh. Gitu. Jadi Happy Human kalau pengen tahu terus berkontak terus dengan kami, ikuti media sosial kami di Instagram komnas.ham, X Komnas HAM,
Facebook Komnas HAM, YouTube channel Komnas HAM, dan sampai jumpa di kapan ya? Kapan lagi ya? Ya, semoga sampai jumpa di episode-episode Tangkap Rasa berikutnya. Dadah.